Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Ingin kami tanyakan, kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Itu mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada para kawan. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya. Tapi bukan menangkap. Ya. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi, ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati, ya, maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana. Apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh.
Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian, tapi bukan yang berkewenang. Bukan, Sesudah maaf, berwenang. bukan diamankan ya. Kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap. Ya, ditangkap ya. Ya. Nah, ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya, Ya. perintah untuk penangkapan. Lalu mengadakan interogasi sendiri, ya diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya. Lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan ahli. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya ada banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi nggak benar lah itu. Nggak benar ya ahli ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya ahli ya. Ya. Jadi seluruh Indonesia mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sungguh ironis ya. Ya, kalau itu benar Pak Kapolri harus dengar. Pak Kapolri itu junior saya gitu. Saya tidak pernah menjadi senior mengajarkan yang begitu. Jadi kalau tadi kita kembali ke awal, dalam kasus kami sebagai penasihat hukum ya, sebagai advokat, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu Pak ahli ya, itu menunggunya bahkan ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang kadang ya saking lamanya kami lupa gitu ya, karena nggak naik-naik. Ini ada yang kurang 12 jam begitu cepat dari laporan polisi sampai kepada pemeriksaan sebagai tersangka ya, ditangkap satu peristiwa tadi yang saya andaikan tadi ya, pukul 16 dan sudah diperiksa pukul 01 dan 02 tadi. Kalau itu benar tunggu terjadi, menurut ahli itu luar biasa ya, nggak mungkin terjadi ya. Ya ini keluhan para penasihat hukum yang mungkin juga keluhan seluruh bangsa Indonesia. Ya ini untuk kita berbaik ya. Untuk kita perbaiki ke depan, mudah-mudahan tidak seperti itu. Laporan atau peristiwa pidana itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang biasa, tidak ada yang istimewa telur 2, telur 3 gitu. Ya, ini kejadian adalah pelajaran yang terbaik untuk bangsa ini. Saya berandai-andai cerita yang tadi ahli supaya kita menjadi pelajaran di muka persidangan ini, karena menurut saya banyak sekali hal yang patut kami tanyakan kepada ahli di dalam
peristiwa yang tadi saya andaikan tadi, ya, saya dapat membayangkan seseorang membuat laporan polisi pukul 18.30, ya. Kita anggaplah tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari satu dugaan penyiksaan dan pemaksaan untuk pengakuan, ya. Lalu dibuatkan LP tanpa memeriksa, hanya diperiksa saksi pelapor, bisa keluar sprindik untuk naik menjadi sidik dalam tempo 4-5 jam kemudian, lalu keluar surat penangkapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Saya tidak melihat di situ apakah Inavis itu sudah datang ke TKP yang diduga, apalagi ini tindakan peristiwa yang tadi saya andaikan tadi itu ahli adalah misalnya pembunuhan berencana. Harusnya kan diadakan olah TKP dahulu, saksi yang melihat dikumpulkan, yakin betul baru dinaikkan tersangka. Kalau menurut saya biasanya kami tangani satu peristiwa kan begitu ya ahli ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak penasihat hukum sampaikan di sini itu tidak sebagai suatu keluhan, tapi berdasarkan bukti autentik ya. Artinya ada itu kan. Walaupun peristiwa yang disampaikan ke saya tidak menunjuk suatu kasus, tapi artinya berdasarkan suatu bukti tertulis gitu. Ya, betul. Nah, kalau suatu bukti tertulis, nah ini untuk perbaikan ya.